Shalom. Ya, bertemu lagi bersama kami walaupun kita masih mengadakan PA online. Itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman berada dan dimanapun teman-teman mengikuti PA online malam ini, mari tetap semangat dan kita tetap berdoa supaya pandemi ini dapat selesai, supaya kita juga bisa bertemu di PA kita. Ya, mari kita puji nama Tuhan, kita angkatkan lagu pujian kita, Denganmu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan dari pagi tadi Tuhan hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memulai acara PA online kami Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati PA ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat hamba Tuhan kami yang nanti membawakan PA ini. Mari Tuhan yang mengurapi hamba Tuhan kami, mari Tuhan yang memberikan kebijaksanaan agar dapat memberikan tema yang baik dan apa yang sudah dipelajari nanti Tuhan Yesus. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan agar kami dapat mengikuti PA ini dengan baik dan tidak bersungut-sungut Tuhan Yesus. Inilah dalam anak-Mu yang sempurna Tuhan, kiranya Tuhan yang sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih melanjutkan PA kita. Kita akan memasuki lagu penyembahan kita. Buat teman-teman yang sedang mengikuti PA ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan hati sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Jadi mari kita berikan waktu untuk Tuhan hanya 2 jam saja. Mari kita berikan dengan sungguh-sungguh. Kita angkatkan lagu penyembahan kita. Kita bernyanyi, Dia sungguh indah. Dia sungguh
selamatkanku. Sama-sama kita akan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita ulangi lagi, kita katakan dia semua ini. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta kamu dan ampuni Tuhan. cinta dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sungguh-sungguh kita katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia, kami serahkan kepada moderator kami. Oke, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita kembali lagi ke acara PA online kita. Masih dalam keadaan online ya. Kita masih belum bisa melakukan persekutuan secara bersama-sama di gereja. Enggak masalah, tidak masalah. Yang penting ketika kita bersatu hati dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan hadir. Ya, hari ini kita akan melakukan suatu metode yang berbeda mungkin dari sebelum-sebelumnya, karena metode kita kali ini adalah diskusi. Jadi kalau kita diskusi, kita perlu narasumber, ya. Kita perlu narasumber untuk menjelaskan apa yang ingin kita diskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini tentang cinta, ya. Agak gimana gitu kalau kita membahas cinta, ya kan? Tentang cinta, tentang love, tentang sarange, ya. Lagi viral itu K-pop ke drama Korea, ya. Nah, kita membahas tentang cinta. Kalau aku ditanya soal cinta, nggak bisa aku menjelaskan sendiri, jadi perlu diarahkan gitu. Kalau diambil sendiri pengertiannya bisa hilap dia orangnya. Nah, untuk membuat supaya alur cerita kita mengenai cinta ini dia terarah,
kita panggillah dulu narasumber kita ya kan. Tidak lain dan tidak bukan pakar cinta. Enggak lah, bukan pakar cinta ya. Bukan pakar cinta. Tapi bisa jadi kalau butuh bantuan ya kan. Karena pendeta kita ini adalah seorang psikologi juga ya. Lulusan psikologi juga, jadi tahu dia mengenai hati dan pikiran manusia. Bukan, bercanda sayang. Oke. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah Pendeta Novaldes ya. Siapa yang nggak kenal sama pendeta legend di Sumatera Utara ini ya kan, Tanah Karo sekitarnya, asik. Kita panggil dulu Pendeta Novaldes kita ya. Big applause di rumah aja. Big applause di rumah aja. Pendeta Novaldes. Ya. Aku agak ngeri gitu kalau membahas-bahas cinta sama Pendeta Novaldes. Cemana? Ya, yang di rumah jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan jitu Anda dan pertanyakanlah mengenai cinta kepada Pendeta Novaldes. Ya, hanya ini kesempatan Anda. Oke, lanjut Pendeta. Iya dong. Kalau berdiri kita nanti jadi apa? Asam urat. Sebelum kita mulai, kita baca dulu ya firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 13 ayat 4 dan ayat 5 saja. Nanti sudah lebih mantap, boleh dibaca sampai habis. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 dan seterusnya dibaca nanti di rumah ya. Oke, ada lagu yang sering kita dengar populer ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sebenarnya hari ini kita akan lihat betapa benarnya lagu ini. Ya, karena apa? Sandiwara, peran yang kocak, ada peran yang bandit, ada peran yang serius, ya, ada apa namanya? Kalau bandit itu antagonis ya, protagonis, dan ada peran kocak. Semua memerankan permainannya. Orang Karo bahkan hidupnya, gitu ya, selain punya peran, dia punya tahap. Orang Karo kita pada umumnya, kalau Indonesia nggak setuna ya, tapi kalau Karo khususnya, ada umpamana ada orang yang sudah misalnya belum menikah gitu ya, kapan kawinnya gitu, sibuk kali. Kamu cek nanti kalau kamu nggak percaya, orang bule nggak ada itu, gitu, nggak ada orang bule, nggak, biasa aja. Kalau nanti udah kawin, kapan punya anaknya? Gue 5 tahun kamu berjabu, lengkali anak gue, bertambah, gitu ya. Nanti kalau udah punya anak gitu kan, dalam hati juga, bagaimana nanti membesarkannya? Gitu ya. Udah besar pun nanti menyekolahkannya, udah besar lagi mengawinkannya lagi. Gitu seterusnya. Seolah-olah itu cuma yang paling penting. Berarti kalau misalnya udah besar, udah tamat sekolah, kerja. Jadi periode itu, makanya ya aku mau malam ke lateku, anakku telu nang go tamat. Tapi ngalal ada tapinya, lengar jago sadape. Seolah-olah nggak sempurna. Ya, nggak sempurna apa tentang bagaimana menikah. Apalagi kamu lagi yang punya pacaran, ya. Punya pacar yang tidak punya pacar, seolah-olah yang punya pacar adalah betul-betul orang yang sudah sempurna. Yang belum punya pacar, kenapa? Ada masalah apa di situ misalnya? Atau seolah-olah yang udah pacaran itu gengsinya lebih tinggi, yang belum pacar itu seolah-olah hidupnya hampa. Ngeri lah Pendeta. Iya gitu ya. Padahal hari ini kita berpikir, Tuhan mau bilang sama kita ya, makanya di otak kita kalau bicara tentang cinta, kasih, bukan cuma sama pacar. Nanti bagian berat. Itulah hari ini tema kita, pura-pura cinta. Nendus kali pacaran itu pura-pura atau enggak? Ya, kalau aku bilang nanti, ternyata pura-pura cinta. Ya, kenapa? Kalau sama pacar
Maksudnya tadi kalau kamu baca nanti lengkap di 1 Korintus 3 sini. Sebenarnya makanya kalau kita baca, maunya baca satu ayat, pahami. Oh ya juga ya. Itu ya. Kenapa aku bilang tadi pura-pura cinta? Cinta yang dibilang Tuhan sama kita terhadap semua manusia dengan cinta yang udah kita kotak-kotakkan. Gitu ya. Aku mengasihimu sama pacar. Nan min adilit kalak merondong umpamanya putus. Berapa persen nanti yang dia kawan baik? Berapa persen yang kalau bisa nggak usah lagi nampak, nggak cakapan, saling membenci? Gitu. Berapa persen? Berapa persen ketika misalnya dia teman, ketika berantem, sadar matawari PT nang gitu ya. Itu tadi kan pura-pura cinta. Aku bilang itu. Kenapa ketika kawan, satu pipet pun mau, ya kan, satu pipet, lah jijik, gitu ya. Tapi kalau udah berantem atau putus sama sahabat atau sama pacar, satu kafe pun nggak mau. Datang dia nampaknya mungkin ban mobilnya aja, udah pindah dia, ganti tempat, gitu ya. Bahkan ada yang tanya ini, kalau udah palak dia, umpamanya kita gereja ini begitu besar, satu di depan satu di belakang, nengok sanggulnya aja pun udah nampak musuh gitu. Sama juga dengan cinta ya. Jadi sebenarnya kita terlalu gampang dengan mengatakan cinta dan tidak. Makanya hari ini kita bicara dengan kasih, kita berbicara mengenai kasih. Kita sendiri, aku tadi agak bingung juga tadi lihat ya. Kalau bahasa Inggris love berbicara mengenai kasih, gitu ya. Kalau kita love ada memang cinta. Entah siapalah yang ciptakan kata cinta ini ya. Bukan kasih. Orang karo pun ada juga dua, satu keleng, satu ngena. Gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin dari bahasa Belanda ya, atau coba cek nanti. Aku belum juga apa. Nanti aku kali love. Apalagi bahasa karo selain love? Mungkin ada satu like, itu suka, hanya sekedar suka ya. Dan itu pikir nggak masuk ke dalam konteks love ini. Love, kalau satu lagi, ketika orang Inggris bilang love, I love you, orang tua sama anak sama bandingannya dengan dia sama pacarnya. Kamu coba tes love itu antara kamras nandedu ras kamras rondong du bisa beda, gitu ya. Jadi itu makanya tadi bilang terjadi banyak kepura-puraan antara itu pura-pura cinta. Sebenarnya nggak cinta. Cinta kali pun kamu sama pacarmu, coba cek itu pura-pura cinta atau betul-betul cinta. Apalagi tadi katanya, apalagi zaman sekarang ini, cinta katanya hanya untuk menguasai. Nggak sama, sekarang sama ya laki-laki dan perempuan. Bukan cuma laki-laki playboy, perempuan pun banyak playgirl. Kok nengok aku pendeta? Kok nengok aku? Kayaknya kamu nggak mungkin. Enggak dong. Enggak. Ya, jadi ada tadi bilang ada ajang gengsi, ada ajang nafsu, gitu ya, ada ajang wah adinggo kita kari kudarat mau bayar. Makanya kita syukur ya, ini mungkin bahan yang selalu agak membosankan sebenarnya gitu ya. Bagi apalagi bukan cuma membosankan pun bahan yang membuat pala bagi orang-orang yang ingin bebas terhadap bercinta, gitu, pandangan kelakapnya. Ya di kami zaman kami merendakel, aku baru ini cinta juga sama mata muda ya. Adik kami merendakel pacaran langsung tanya pun, misalnya gitu, ditanya langsung, itu pacarmu itu, ayo misalnya jualan, itu pacarmu itu nggak cinta sama Tuhan itu, nggak usah. Adik Gundari masih terlalu banyak excuse ya. Excuse apa? Bisanya nanti dibawa, bisanya nanti diarahkan, bukan dia nanti kemarahkan, kamu nanti yang diarahkannya, gitu ya. Nggak apa-apa. Tadi bilang ada, kita masuk lagi ke tema kita ya. Kasih yang ditunjukkan Tuhan di sini adalah, makanya ada 4 kasih ya, kasih agape. Itu yang apa ya? Makanya sering sebagian kasih yang amimpe, bukan kasih yang gelahna. Kasih yang gelahna, kasih filia, ya kan, terhadap apa? Filia terhadap mengharapkan sosial. Kalau kasih filia terhadap saudara ya kan, mengharapkan sama saudara. Pak Tengah, Ma, Kila, kalau kompak.
Itu siapa itu? Tak tengah kurang ajar. Kalau enggak kompak. Atau siapa itu? Begu. Padahal gilanya. Itu kasih yang pura-pura hanya kalau kompak, kalau meriah gitu. Atau tadi storge, kasih yang mengharapkan imbalan. Kau udah berapa kali kau kubantu, lalap kau kubantu, sekalipun enggak kau bantu aku, ini lagi perlu aku, lah tertahan enak. Kasih yang pura-pura kan. Ya. Kasih eros itu yang sama pacar, yang bilang tadi. Pacaran, aduh, kaulah bulan, kaulah bintang kan. Bahkan ku bilang, kali makanan yang ku cek. Ini yang benar pun, nanti jadi istrinya pun. Adi sana ngerondong tertuk-tuk, nande karoh, nande iting, nande bayang misalnya, nande tigan. Apa yang disimu-siwe? Aduh, makanya tengok anak sayang gitu. Tapi kalau udah menikah, matamu itulah kau perempuan gak terpakai kau. Batu depanmu aja kau bawa gitu. Itu katanya beralih ya. Tuh. Makanya menikah, ketika menikah pasu-pasu, ya, menikah pasu-pasu, apa yang dilakukan? Janji perpadanan. Karena tadi kasih bukan hanya sekedar cinta yang pura-pura, diproklamasikan. Kenapa pasu-pasu orang karo walaupun di Covid ini nggak rame ya, di kebaktian minggu, di GBKP, di Calvin. Karena apa? Disaksikan oleh aku si anu buat kamu. Tuh ya. Dan kamu tahu satu lagi sebelum kita diskusi ya. Biar kamu nggak tahu bahwa pernikahan, makanya pacaran, kalau namanya pacaran sebenarnya apa? Mau menikah. Ketika menikah di gereja kita atau di Kristen, aku mau kamu itu perpadanan itu dipakai, tahu kamu apa? Janji pernikahan. Ada 3 jenis janji ya. 1, I swear. Ya, sama-sama artinya berjanji. I promise. Sama janji juga Sunda ya. Satu lagi covenant. Swear sama teman, promise bisa sama orang yang lebih kali kita kasih. Tapi covenant tuh, kalau covenant ada kan film, nanti nonton film barat, covenant itu berhubungan dengan darah. Artinya itu hidup semati. Itu makanya yang dipakai janji pernikahan bukan swear, bukan promise, tapi covenant. Makanya diberatkan dirangkan lalu kematian. Oke, jadi sampai di situ makanya ketika kamu nanti mau mengucapkan itulah janji itu yang tidak pura-pura. Ulah gelah nak kai pelo dari belaskan gelah bor jabu, mungkin gelah bor sada, gelah jabu, apalagi kan abang ngawan-ngawan kirim itu kan. Pokoknya aku buat kamu biar cepat, biar pokoknya udah sisa seolah-olah itu adalah seperti upacara. Bagaimana juga kamu menjalin hubungan? Pokoknya supaya pacarku ini tetap sayang sama aku, pura-pura. Yang enggak mengalir. Bagaimana nanti kamu supaya menuntut? Bagaimana ketika kamu selama pacaran, pertumbuhan, bukan cuma pertumbuhan hubungan dua-duanya. Inilah uncak kamu ngerondong ras pacaran bu, ras bapak ras nande itu pela naik kamu kompak. Melawan pun kamu itu tes. Itu tadi ya. Di mana letak kasih tadi? Harusnya kamu makin mantap kasih itu. Ketika kamu sudah pacaran, udah bisa mengasihi orang lain. Harusnya makin mantap juga di dalam diri kita terhadap orang lain. Itu ya. Jadi coba tes selama ini kamu pacaran berapa kali. Bahkan ada sering ngolit apa yang silit rondong pasti lambat kali. Sering gitu seminar ya. Ya peserta, yang mana yang udah punya pacar? Yang udah punya pacar ini, tapi coba yang belum punya pacar gitu kan. Tapi yang udah seolah-olah, apalagi artis-artis ya kan. Artis boleh dondong dulu, agak ragu, nggak tahu kenapa. Sebenarnya kalau tadi orangnya fair, orangnya memang betul-betul nggak pura-pura, aku udah punya pacar, ya kan. Sharing pengurus permata, sharing yang punya pacar, diam aja. Kenapa coba? Jangan-jangan nggak tahu, nggak mau dia tahu orang. Bahaya. Aturnya kan aku udah pacaran sama si Anu Nake. Biar jaga, biar semua orang yang ngontrol kan. Harusnya itu baru mantap. Indalang, siapa pacarmu? Belum ada. Padahal udah 3, 1 di kampus, 1 di kantor. Gitu kan nake pacarku si jengok gelang otak kalah men. Jengok rondong bu. Ngerondong kali jengok sudah mana jengok. Bukannya kau rondong rabun misalnya. Rabun sama jengok nggak boleh sama ya. Sama-sama sepayang ya.
misalnya gitu. Ya, itu contohnya. Jadi makanya dulu ada tahap-tahap itu, sudah sekarang menghilang. Ya gitu ya. Nanti kita belum simpulkan, ini masih sengaja dibuat gantung supaya ada pertanyaan. Baiklah kalau begitu pendeta. Itu aja pendeta mengenai pura-pura cinta. Yes. Selanjutnya kita mau dengerin pertanyaan-pertanyaan supaya bisa lebih luas Ya. lagi pembahasan kita ya kan pendeta. Kok kuat kali mic gue ini? Oke. Jadi soal cinta lah ini tadi ya kan pendeta. Aku udah bilang sama kalian, aku bilang kalau masalah cinta aku nggak paham, nggak pintar kali lah masalah cinta. Gagal lalap. Satu lagi. Ya. Jadi ada pertanyaan. Kenapa bisa ada kata bilang gagal? Pertanyaan benar. Kenapa gagal pendeta? Tadi itu mau kutanyakan. Cinta tak pernah gagal. Oke, berarti Kalau kita bahas ini ya. Kenapa? Oke. Karena ketika kita mencintai, kita mengasihi, benar. ya kan? Kenapa kamu bilang gagal? Karena kamu memilih. Iya. Jadi ketika aku udah berapa kali putus nyambung, gagal. Gagal. Berarti kamu selama berhubungan itu memang kamu hanya berusaha untuk supaya memiliki. Ketika kamu putus nyambung, putus gagal, ya kan? Berarti udah selesai, itu aja, bukan gagal. Oke, jadi kalau berarti ada perbedaan lah itu ya pendeta ya. Hari ini kita buka suatu wacana yang baru bahwa cinta, kalau pacaran ada gagal. Pacaran hubungan ada gagal. Tapi kalau cinta nggak bisa kita bilang gagal. Oke. Berarti kalau memang dia benar-benar cinta, benar-benar mengasihi, maka tidak mungkin gagal. Seharusnya seperti itu. Saat walaupun putus, itu bukan gagal. Ya Bukan mungkin gagal. Hubungannya yang gagal. Ya. Kalau cinta, aku kan mengasihi kamu selama ini Oke. dengan tulus. Dan misalnya kita pacaran, aku kan selama ini tulus, kamu pun tulus. Ternyata memang ada sesuatu membuat kita nggak jadi putus. Oke. Yang hubungan kita tadi itu kan nggak pura-pura. Oke. Nah, kecuali tadi aku bilang aku berusaha. Akhirnya ketika satu saat meledak, kau selama ini aku pertahankan kau ya. Oh, benar. Jadi ketika hubungan itu, ketika kita merasa hubungan itu gagal, berarti ada yang salah selama ini di dalam hubungan itu. Catat itu guys, catat. Penting itu ya. Kenapa Makanya ada gagal? jomblo, stres. Kenapa dia jomblo stres? Kan dibilang Tuhan mengasihi bukan hanya sama lawan jenis, sama teman, sama orang tua. Jadi ada yang jomblo pun stres, pura-pura cinta. Berarti dia ingin apa namanya? Tadi karena gengsi, Belum mengetahui apa arti cinta sebenarnya, begitu ya. Oke, begitu dia guys. makanya walaupun jomblo, but happy. Bahagia dong. Yes. Bukan lagi bahagia. Siapa di sini yang jomblo stres? Tolong tinggalkan ruangan. Ya, enggak. Jadi itu dia guys. Jadi kita kan ini metodenya adalah diskusi. Ya, kita metodenya diskusi. Teman-teman yang ada di rumah juga boleh mempertanyakan apa yang selama ini ingin ditanyakan mengenai cinta. Ya, cinta ini bukan harus hanya dengan pacar ya. Tapi kalaupun mau ditanya mengenai pacar, it's okay, nggak apa-apa. Ya, mengenai cinta, mengenai pura-pura cinta, mengenai bucin. Pendeta tahu tentang bucin? Tahu. Apa itu bucin? Budak cinta. Benar. Kalau bucin itu sama dengan pura-pura cinta juga nggak? Melakukan segala cara supaya dia mempertahankan cintanya supaya tidak ditinggalkan. Kalau kita lihat konteksnya, karena sekarang keren juga dia bucinnya. Jadi karena sekarang lagi ngetren. Ketika aku merelakan segalanya, ya kan? Makanya nanti di ujungnya merelakan segalanya. Dibilang aku budak cinta, ya selama kita pacaran. Oke. Kalau aku tulus dan ketika aku melakukannya aku bahagia, tidak merasa jadi budak, tidak merasa menjadi beban. Dan ketika nanti satu saat ternyata tadi kita putus, broken, ya kan? Aku dengan sukacitanya, yang penting aku sudah. Tapi kan, perempuan sialan itu ya, biadab itu ya. Udah selama ini aku berkorban, tuh, storge, filia dan eros ya kan? Mengharapkan. Nah itu namanya tadi pura-pura. Nggak apa-apa bucin, tapi dengan sukarela. Dengan aku bilang sebenarnya bucin yang sebenarnya itu sebenarnya adalah nandeta. Ada cerewet-cerewetnya ya kan. Dia bucin yang sebenarnya. Ya kan, udah 9 bulan kita dikandungnya, kalau nggak bisa cekaknya gitu ya kan. Atau apa tinjunya. Udah sekarang pula mulut kita pula yang ngelawan dia.
gitu ya. Atau bucin itu sebenarnya bagus juga, tapi dengan hati, dengan tulus. Oke. Jadi yang selama ini bucin ya, Tes, cek. cek dia, cek. Sukarela, harus sukarela ya kalau bucin. Tapi jangan sampai gila ya kan. Jangan sampai gila gara-gara terlalu bucin. Ada kayak gitu, bucin dia tapi dia sama apa? Apa sih namanya? Artis Korea, bucin artis Korea. Cemana ceritanya ya kan? Cinta sama artis Korea. Itu macam dunia lain sama dunia nyata gitu. Dunia lain sama dunia nyata, jauh gitu. Ya makanya jangan sering tadi ya, nonton drama boleh, tapi hidup jangan dibuat jadi drama. Oh ya, panggung sandiwara. Bagi orang kadang kan, enggak lah, memang tidak, mari. Padahal dalam hatinya kan, pernah kota datang. Drama ya. Indosiar ya. Indosiar banyak dramanya, saudara-saudara. Ya. Oke guys, aku ngecek ini dia Instagram kita sekalian live-nya. Ada nggak dia teman-teman yang ada di rumah yang lagi online ingin bertanya mengenai cinta, mengenai pura-pura cinta? Itu bisa loh dibuat jadi film itu, pura-pura cinta gitu ya kan? Cocok ya. Atau ada nggak teman-teman yang ada di depan aku? Karena di sini nggak cuma kami berdua aja yang di depan ini, ada juga orang di belakang sana ya guys. Kami nggak berdua aja di depan sini, oke? Studio. Di studio, oke? Di studio kita juga ada hadir teman-teman kita yang mungkin merasakan apa cinta, korban cinta ya, makanya hadir di sini rame, nggak paham aku ya. Tapi kalau misalnya ada pun dari teman-teman yang hadir, it's okay, nggak apa-apa. Ada satu yang udah tunjuk tangan. Ini ada satu yang tunjuk tangan. Ada ya, bentar aku bacain. Sebentar ya abang sabar di sana, oke? Ada pertanyaan dari teman kita atas nama Natsat. Agak sulit ya membaca namanya sayang. Agak sulit, nggak apa-apa. Aku baca Natsat. Semoga nggak salah. Oke, gini katanya pendeta. Salam pendeta, aku mau nanya, kalau pas pacaran lebih sering sakit hati, itu berarti pura-pura cinta? Itu lebih baik dipertahankan sampai keduanya merubah sikap atau diputuskan? Yes. Itu bukan pura-pura cinta, Bun. Apa itu? Memang udah benci ya kan? Orang sakit hati lebih sering sakit hati. Oke, benar. Membahas pura-pura cinta itu manis kelihatan. Iya, benar. Ini udah pahit, memang udah pahit ya. Udah putus saja. Putus saja. Jadi iya, pasti. Aku maksudnya mungkin agak mau menyingkatkan, bukan. Memang betul. Kalau memang selama kamu pacaran dekahan galau, rasa sakit hati, dia putuskan. Masih pacaran begitu, nggak ada pakai dai. Oke, pacaran dia bilang mempersiapkan pernikahan, bukan membentuk karakter orang. Membentuk karakter itu bukan di pacaran, gitu. Mengenal karakter, oke. Gitu ya, membentuk. Itu adalah kapan kamu sanggup membentuknya? Oke. Ngayak dung kari lang, dung nakari, ngomengah nana di sini, bunda bisa tunduk dengan yang lain. Udah tua kamu di situ misalnya tanda kutip. Kamu nikahi juga akhirnya. Em kak kari maka lana itu nukari negara tomat entah macam jeruk nipis nana kari itu tebu tengkulie. makanya dibilang jangan sampai salah memilih ya pendeta. Betul. Makanya kan tadi pacaran itu ya, itu juga penting sama permata sekarang lah, supaya kita sadar ya, pacaran itu bukan mencari-cari, mencocok-cocokkan. Pacaran itu persiapan pernikahan. Itu calon apa, makanya nggak apa-apa lah ambil 3 biar seleksi. Kayak dari situ aja pun kamu udah nggak taat. Kayak mana kamu mantap seleksi 3, udah hati udah pun terbagi 3. Gitu. Jadi itu nggak keren. Itu nggak ala permata itu mungkin ala kadarnya. Ala kadarnya ya. Oke. Kita juga ada pertanyaan dari teman-teman kita online, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan kita dari online supaya semua dapat ya kan. Yang di audiens tadi ada juga yang mau bertanya. Ini ya senior saya dari Battle dulu, senior saya. Ada Bang Kenar mau bertanya sesuatu, Bang Kenar? dia marga begini nih. Marga Sembiring kami ya Bang? Oh, Senina. Sendiri. Kayak mana gitu Bang Kenar? Boleh apa pertanyaannya Bang? Maju ke depan aja
ini? Apa Iya. gimana? Baca aja maju biar masuk TV. Masuk TV. Kita mau viral ini, mau viral. Ya, mau viral. Kasih. Ini Bang. Ini Bang. Shalom pendeta. Ya, salam. Mana lebih nampak di sini atau di sini? Oke, nggak apa-apa sih. Kamu pernah berapa kali? Kenal lagi. Kenal kali aku. Cukup. Ya. Jadi begini dia Pak Pendeta. Kebetulan kan ini sedikit cerita ya. Iya. Nyambung nanti ke teman-teman yang lain di rumah. Yes, bagus. Kebetulan saya banyak mengenal perempuan wanita, bukan hubungan pacaran, tapi seperti yang kami bilang tadi, mengenal sebelum memutuskan untuk berpacaran dan menikah. Namun bagi sebagian orang itu terkesan maafnya playboy. Kalau mengenal dulu baru memutuskan untuk memilih pacar, kemudian kita menentukan dialah pasangan kita untuk menikah nanti. Nah, kebetulan teman-teman semua yang perempuan atau laki-laki banyak yang curhat sama saya mengenai pasangan-pasangan mereka yang katanya mungkin salah pilih pada saat menikah, pada saat mereka menikah, bahkan yang sudah pacaran lama putus karena mungkin tidak tahan kepada calon pasangan hidupnya. Satu hal dulu yang paling penting yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi syarat utama untuk kita meyakinkan bahwa ini pasangan kita sesuai dengan karakter kita seperti yang bilang tadi, dan bagaimana cara kita mengetesnya? Kalau saya sih sudah tahu caranya, walaupun agak kasar, mana tahu ada lebih alkitabiah dari kamu. Bagaimana mengetesnya bahwa inilah pasanganku, calon istriku atau calon suamiku yang siap mencintai aku apa adanya. Karena bagi saya cantik dan baik itu banyak, tapi yang mengasihi Tuhan itulah cantik dan baik sesungguhnya. Mohon kamu jelaskan. Oke. Terima kasih. Makasih Bang Tera. Siapa kini yang udah banyak itu pembilang. Salah satu menit kamu. Masuk. Oke, itu pertanyaan dari Bang Kira. Mau kamu jawab dulu Bang? Boleh. Oke. Ya, jadi kalau aku sih sebenarnya gampang aku bilang. Cara langsung menjawab yang dua hal pun sama yang tadi. Sebenarnya itu pertanyaannya sama Ya, bertolak belakang ya. Satu yang negatif, satu yang positif. Gampang kali caranya untuk melihat atau menentukan bahwa itu adalah pacar kita, pilihan Tuhan dan tidak. Tapi kok dari pertanyaannya agak berat ya? Ya. Nengok aja yang kita rasakan. Nengok aja buahnya. Nengok aja faktanya. Kalau selama kamu pacaran dengan pacarmu, kamu makin bahagia. Kalau kamu kerja makin semangat. Kalau kamu kuliah makin semangat. Kalau kamu PK makin semangat. Kalau kamu jadi pengurus makin semangat. Kalau kamu sama Nanderes Bapak Dupan makin kompak, makin romantis, pasti kali dia itu pilihan Tuhan. Tuh. Adik umpama nancang ronong rahasia, kamu lanai PA, pengurusan dukun berantakan, sama bapak mama dukun kamu rubat, kuliah dukun makin banyak yang nilai C plus D minus, kerjaan dukun makin banyak, kenapa kamu mungkin lebih sering nangis, meneteskan air mata, dan korek-korek kuku misalnya, dia kan di kantor. Itu pasti bukan pilihan Tuhan. Tuh kalau aku bilang makanya sering aku berbagi ya, melenceng ya. Ada lagi orang yang sering doakan katanya. Itu gampang kali. Talenta berdoa. Tes gampang. Ada nanti orang misalnya hamba Tuhan aku ini. Tendu kelukah kelencara beda kenca. Tuh arah Tuhan tak arah setan. Di arah Tuhan, tengok keluarganya. Nanti aku doakan orang, haleluya, keluar kau setan. Keluar sama orang. Kudoakan jodoh orang apa segala macam. Anakku narkoba, suamiku atau istriku nggak terkatakan. Gitu ya. Lingkungan keluargaku panas. Tes aja keluarganya. Kalau dia nanti doakan orang, ada kawan nanti pertua apa segala macam, sentabi ya, mohon maaf, pendeta atau siapapun dia. Ya, sintua katanya, banyak kan sekarang ya. Kita tengok banyak orang berdoa gitu. Nengok ulah kali aku pertua si anu ini mendotokon kalak di beruna pe parak nalala, entah anaknya pun enggaknya menghormati dia. Harusnya makin romantis gitu.
Makanya sama kalau tadi, aku misalnya pendeta, makin lama makin kurang ajar aku, berarti nggak benar aku pendeta. Harus sama kayak pengurus permata, makin lama harusnya makin beres. Kalau makin lama makin nggak beres, berarti kamu pura-pura pengurus. Itu. Jadi memang kalau sama Tuhan ini, itu namanya sama Tuhan tadi dahsyat, luar biasa. Yes katanya. Lo main-main nih. Kamu tengok ketika apa? Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa. Satu lagi, mau kalau jodoh betul-betul di tangan Tuhan ya. Jangan kamu silap. Ada yang bilang ini, pendeta, jodoh di tangan Tuhan pun kamu bilang kalau nggak kamu cari, nggak dapat. Memang nggak dicari. Waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu Tuhan menciptakan Hawa, Adam lagi ngapain? Tidur. Dituduhkan saja rumah lodak pendeta. Nah, Adam lagi tidur. Berarti jodoh betul-betul di tangan Tuhan. Gitu, bukan di tangan satpam. Pas. Enak. Pas. Oke. Artinya apa? Supaya kita jangan terlalu tadi kalau mau mengenai pacar ya. Makanya gue bilang tadi, sempit kali kamu, mohon maaf ya, sempit kali otakmu itu kalau hanya kamu berbicara kasih cinta hanya untuk pacar. Kamu kecilkan kali nilai kasih itu. Ya. Yesus nggak pacaran kan, tapi dia apa? Allah Maha Kasih. Oke, makanya ada lagi orang yang 10 pacarnya dibilang dia Maha Kasih, justru diketahuikan. Makanya kamu kecilkan kali dirimu kalau hanya pacar itu untuk wujud mengasihi. Banyak lagi tempat untuk mengasihi. Oke, udah dapat jawabannya, Bang. Jadi kalau mau tahu jodoh itu atau pasangan itu dari Tuhan atau bukan, lihat fakta atau buahnya di dalam kehidupan kita ya guys. Kalau diri kalian nanti punya pacar tapi ujung-ujungnya dibawa ke klub malam gitu ya kan, yang harusnya kita jadi pengurus, ketika kita pacaran jadi sering bohong ke pengurus lain. Status di Instagram galau. Status Instagram galau ya. Status di WA Andiko, Nande, yo gitu kan. Misalnya. Tapi ketika kamu makin romantis, dunia ini begitu indah. Berarti coba tes. Oke, mantap. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ada tadi dari Bang Yuda ya, Bang Yuda. Itu tadi mungkin udah dijawab sama pendeta karena tadi Bang Yuda nanya apa pendapat pendeta mengenai jodoh di tangan Tuhan. Berarti udah dijawab dong yang tadi ya. Yuda yang mana nih? Yuda Siduraya dong. Oh, biar tahu kita kan. Abang kita yang lagi pergumulan mungkin. Enggak ya Bang Yud? Itu Yud jodoh di tangan Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa, tebar pesona lah. Tebarkan tetap pesona, tapi jodoh di tangan, jangan kamu tekong. Harus tetap berkarisma ya. Harus ada kualitas juga dari diri kita supaya mendapatkan orang yang memang sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau misalnya konteks Adam kan memang nggak ada parfum. Iya, nggak ada parfum. Dan nggak ada wanita-wanita. Nggak Kalau ada. sekarang ya, umpamanya lagi kata pendeta jodoh di tangan Tuhan kok, tidur pun bisa. Lakam ridi ya. Lakam gosok ipen. Ya, jangan mana mau orang. Walaupun memang katanya kalau ada cinta, tai gigi rasa coklat ya. Tapi nggak ada itu tetap perlunya wangi, perlunya pakai pomade. Benar-benar tetap ya harus ada nilai positif dari diri sendiri ya supaya bisa nge-track orang yang positif juga ya kan. Gitu ya Bang Yuda, jodoh tetap di tangan Tuhan ya. Jangan sedih kali ya Yud. Jangan sedih-sedih di situ Bang Yud, masih banyak ikan di laut. Oke? Lanjut, ada dia pertanyaan dari teman kita Betania, Putri Ginting ya. Ini ada teman kita Putri Ginting bertanya, Shalom pendeta. Salam. Kalau kita berpacaran berbeda agama, tetapi pasangan kita mau dibawa ke gereja, apakah kita bersalah? Wujud. Kalau mengenai salah dan benar, Itu bukan tugas kita sebenarnya ya kan. Tapi kamu punya hikmat. Benar. Ya, jadi kalau nanti aku bilang misalnya salah, pendeta ini nggak dukung gitu kan aja kan. Atau kalau kita bilang benar, ternyata nanti kami yang terjerumus. Jadi salah juga. Tapi aku bilang kamu kasih hikmat. Sebenarnya kenapa kita nggak hancurkan tidak seiman? Karena memang nggak enak. Mana enak? Walaupun ada artis yang bilangnya berhasil, tapi Tesla, kamu umpamana aku meratel situna wawancara langsung, nggak apa-apa menderita kan nggak enak ya namanya
dua gitu. Jangankan agama beda, aliran yang beda aja pun beda gitu ya. Kadang-kadang kalau kita apakan. Nah tadi katanya memang ada embel-embelnya dia mau ya, dia mau tes tadi. Makanya tadi jangan nanti dia pura-pura hanya gara-gara untuk mendapatkan kam dia mau. Setelah dapat ngapain dia nggak mau? Berarti kan cuma hanya perlu pasu-pasu ya, atau hanya perlu agamanya. Kita kan perlu bertumbuhnya. Oke, lam nalakang oke, gitu ya. Dumna, gota lupa badna ada juga gitu ya. Suami cewek menikahi cowok, cowoknya mau pindah misalnya. Udah cowoknya lebih hebat. Bahkan sekarang ada itu kenal. Bahkan cowoknya sekarang udah dia bertua. Udah kalah ceweknya. Nah, kan itu kan berarti keren artinya ya. Ini enggak umpamanya udah sekedar menikah aja, setelah itu enggak ada. Mau enggak kerja juga gitu. Namanya tadi hanya sebagai syarat. Jadi ingat ya, mengasihi, kita konteks mengasihi ini, kita bukan konteks juga untuk, maksudnya lebih kita tekankan mengasihinya itu. Walaupun pertanyaan itu bagus, sukanya aku karena kamu pengen nanya tentang itu, tapi lebih tadi kamu punya hikmat, kamu tes memang dia mau berkeyakinan atau hanya sebagai syarat untuk meminang kamu misalnya gitu ya. Tadi untuk Putri ya. Iya. Memang agak banyak terjadi di lingkungan kita yang seperti ini saat ini, perbedaan agama gitu. Dan penyelesaiannya pun aku rasa nggak sesederhana dia mau masuk atau tidak. Karena itu sudah masuk ke lingkup yang lebih besar. Sama kayak kata pendeta tadi, ini menurut orang awam dan mata yang gimana ya, orang biasa gitu ya, yang melihat gimana beberapa orang yang memang memutuskan untuk menikah atau berpasangan dengan seseorang yang berbeda. Sama kayak yang berbeda aliran aja, sesama kita Kristen itu sedikit pasti lebih ribet dibandingkan kita yang sama dengan alirannya gitu. GBKP ataupun dengan GBKP, GBI gitu. Pasti dia ada perbedaannya. Kebiasaannya pasti berbeda. Pacaran gitu. semuanya baik, tapi benar. Apalagi yang sudah berbeda gitu ya, yang sudah berbeda gitu, yang berbeda agama. Kalau menurut aku sih kalau dia masuk ke kita, contoh, kalau dia masuk ke kita hanya karena kita, aku rasa itu akan sulit ke depannya. Tapi kalau dia masuk karena dia memang sudah benar-benar mengenal siapa yang ingin dia, niat dan imannya memang sudah ditunjukkan dari buahnya tadi, dari faktanya dia memang sudah mengenal apa yang akan dia sembah. Aku rasa itu tidak bisa kita salahkan juga, itu sudah keputusan hidup. Jadi jalannya juga. Sudah jalannya juga. Kembali lagi kita bilang kita nggak tahu rencana Tuhan, kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan sediakan untuk kita. Jadi kembali lagi memang hikmat tadi, gitu, hikmat kebijaksanaan. Makanya ketika kita ingin mencari jodoh, ketika kita memang sudah punya jodoh, nggak bisa kita lepaskan dari doa. Kalau menurut aku gitu ya, yang belum punya pacar ya berdoalah gitu, karena yang ditanyakan Tuhan bukan mama kita gitu. Mama kita impal mau sana, impal pun bisa gitu kan, belanggo. Tapi kan belum tentu pilihan orang tua adalah pilihan Tuhan. Jadi memang benar-benar harus kita tanya diri kita sendiri, kita tanya Tuhan, apakah memang dia membawa hal baik kepada diri kita ke depannya atau tidak, kayak gitu. Dan buat orang yang memang sudah memutuskan untuk berhubungan dengan orang yang berbeda, contoh agama ataupun dari aliran gereja, ya itu memang harus benar-benar tahu resikonya apa ke depan, mempersiapkan ke depan. Jangan nanti menyesal di akhirnya seperti itu. Akhirnya nanti menangis, galau, status dibuatlah sakit hati, lagu galau-galau ya kan, agak sedih, memang sedih. Ada lagi teman-teman? Oke, masih ada ini guys yang baru masuk dari Tabita_Tarigan. Salam pendeta. Salam. Gimana respon kita kalau kita punya seseorang yang menyuruh kita menunggu tapi nggak tahu waktunya kapan? Apakah kita tetap menunggu atau berpaling? Kayak lagu ini, lagu slow ya. Gantung apa? Lagu apa nih? Kau gantung aku katanya. Jangan, gantung di pohon cabai aja, nggak mati. Tergantung juga sama yang digantung. Iya, apa yang digantung sekarang? Dia alasannya menunggu apa?
kalau alasannya pekerjaan, sebenarnya itu namanya kita buat kesepakatan. Karena cinta juga adalah logika, kan gitu ya. Cintain Nes. Benar. Artinya apa? Kita dikasih hikmat. Kalau misalnya mengenai pekerjaan berapa tahun, kalau dia mau tadi yang seperti dibilang Bang Kenar, contoh temannya yang dia punya calon yang lain sampai berapa lama. Jangan juga kamu merendahkan diri itu untuk menunggu yang tidak pasti. Kamu itu adalah special one dari Tuhan ya kan. Jadi jangan pernah rendahkan. Mungkin tadi ini tadi cewek. Cewek atas nama Tabita. Ganteng kali, kaya kali, perfect kali. Tapi kamu juga adalah special one. Artinya jangan kamu rendahkan diri itu untuk menunggu yang nggak pasti. Kamu bisa juga buat deadline gitu ya. Harus ada deadline-nya. Aku tunggu setahun ini atau 6 bulan ini. Benar. Kalau kamu nggak ada kabar aku mau buka. Karena kadang-kadang juga benar, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau apalagi dia mekelak, kalau tipenya peragu-ragu, memang dia harus gitu Oke gitu. dikasih shock terapi supaya dia memutuskan. Ada gitu ya. Kita itu sebenarnya itu udah berbicara mengenai karakter gitu. Jadi ada orang kayak mana lah gitu ya, kayak mana lah ya. Tapi kalau pokoknya kalau 3 bulan ini kamu kasih, kita putus. Baru tiba-tiba muncul gitu kira-kira komitmen. Jadi kalau misalnya memang benar-benar pacaran itu untuk menikah. Baiklah, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya teman-teman yang sudah ada menonton tadi. Mohon maaf karena tiba-tiba lampu mati ya kan. Ini kayaknya menyuruh tanda-tanda udah nggak usah lagi bahas cinta enggak lah, bercanda sayang. Oke, kita tadi mau melanjutin, cuman karena memang sistem kita mati lampu kayak gini, lampu sore juga ke kaki sama pendeta kayak gini kan gak enak juga, dikira pula nanti kami main teater ya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan nanti di DM, juga boleh langsung ke Instagramnya Pendeta Novaldes ya. Apa nama Instagram Pendeta biar di follow? Novaldes sendiri. Novaldes sendiri guys ya, tolong di follow. Kalau masih ada pertanyaan boleh langsung chat Pendeta. Channel YouTube Tolong di subscribe ya bisa dibalas ya? Bisa dibalas nanti kalau memang masih ada pertanyaan mengenai cinta ini. Oke? Apa channel Pendeta? Apa channel untuk Permata? Oh, Permata juga boleh ya. Ke Permata GBKP kilometer 8 ya. Ada channel YouTube Permata GBKP kilometer 8 ya. Setelah nanti di-share di YouTube kita, kalau memang masih ada pertanyaan, keraguan atau memang masih ada yang ingin ditanyakan mengenai cinta, tidak hanya ke pacar, boleh mengenai cinta ke Tuhan juga bagaimana. Apakah memang benar-benar kita mencintai Tuhan setulus hati atau hanya pura-pura cinta kepada Tuhan? Bisa boleh ditanyakan lagi secara mendalam ke langsung ke pendeta ataupun tinggalkan komen di YouTube channel kita. Oke? Baiklah kalau begitu. Kita sudahi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di next perjumpaan kita PA selanjutnya. Goodbye. Kita tutup kebaktian kita dibawakan oleh pendeta kita. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat PA Permata GBKP Lumung kilometer 8 pada malam hari ini dengan metode diskusi dan ditampilkan secara langsung dari Instagram. Semoga ini betul-betul bisa memberkati anak-anak Tuhan Permata Lumung kilometer 8 bahkan juga yang mendengarkannya. Dan bahkan setelah ini rekaman dari video ini akan diputar atau diupload ke YouTube, dan ini kami harapkan juga menjadi hal yang berguna, jadi berkat bagi orang-orang yang mendengar atau melihatnya. Terima kasih untuk pelayanan anak Tuhan Permata kilometer 8, Permata sektor Betel, dan semua yang mengambil bagian pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami seperti yang sudah Tuhan ajarkan kami pada malam hari ini, kasih kami nyata. Kasih kami adalah kasih yang sungguh-sungguh, baik bersama dengan teman, orang tua, pacar, siapapun yang menjadi orang-orang sekitar kami. Kami mampu mengasihi mereka dengan kasih yang sejati, kasih yang sebenarnya. Ajari kami, mampukan kami, dan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita masih melanjutkan kebaktian kita. Tadi kita sudah mendengar diskusi yang dibawakan oleh pendeta kita. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, bawalah persembahanmu nanti. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik. Di sini kami memanjatkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan, keimanan dan dari permata Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kesehatannya, Tuhan tambah-tambahkan keimanannya juga Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat kesehatan dan keimanan orang tua seluruh permata Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati setiap kesehatan orang tua Tuhan. Mari Tuhan yang tambah-tambahkan jika ada orang tua kami yang sedang sakit. Mari Tuhan yang sembuhkan melalui obat dan dokter yang memang dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan buat permata yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan yang memberkati permata yang sedang merindukan pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan yang memberikan pekerjaan yang layak, karena kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan sudah merencanakan rencana yang indah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pendeta. Mari Tuhan yang memberkati seluruh pendeta Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga, Tuhan yang memberkati kesehatan pendeta, Tuhan yang memberkati keimanan agar bertambah. Dan begitu juga Tuhan yang memberkati setiap perjalanan yang dijalani oleh pendeta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat virus yang sedang melanda di seluruh dunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu mengapa kami sekarang melaksanakan kebaktian dengan oleh Tuhan Yesus. Mari kami berdoa Tuhan supaya virus ini dapat cepat berlalu, agar kami bisa bertemu kembali, agar kami bisa dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak melalui online lagi, tapi kami dapat berkumpul di rumah Tuhan. Dengan semuanya kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu untuk berkumpul, kami rindu untuk melakukan segala aktivitas kami di luar sana Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang memberkati seluruh dunia ini. Mari Tuhan yang cepat memulihkan dunia ini, karena kami percaya semuanya sudah Tuhan sediakan, karena kami percaya tiada yang tidak mungkin bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan yang ampuni segala kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Inilah doa untuk sempurna Tuhan. Kiranya Tuhan yang sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ke lagu komitmen kita. Kita akan mengakhiri upaya online kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi, jodoh sudah di tangan Tuhan. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi buat teman-teman yang merindukan pasangan hidup, jangan terlalu berlarut, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Apapun yang kita kehendaki, jika Tuhan tidak berkehendak, tidak akan terjadi ke dalam kehidupan kita.
kita angkatkan lagu permainan kita. Kami rendahkan diri di hadapan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Kita katakan hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan sekali lagi, Kau telah buktikan cinta-Mu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kami serahkan pada pendeta kami untuk menutup kebaktian. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat PA Permata malam hari ini berjalan dengan luar biasa. Dan biarlah untuk PA seterusnya kami rindukan, kami PA seperti biasa di rumah dan di sektor masing-masing. Dan kami rindu Tuhan yang memulihkan negeri kami ini, negara kami ini, dunia ini, bahkan di tempat kami tinggal, supaya semuanya berjalan dengan seperti biasanya. Kami berdoa supaya Tuhan terus menyertai anak Tuhan Permata, baik yang masih sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja. Berkati mereka semua dengan berkat yang melimpah. Tuhan yang tambah-tambahi hikmat bagi mereka. Buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka, yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari calon teman hidup. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan mereka calon teman hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah selama proses mencari teman hidup, Tuhan yang menjagai mereka. Bapak, buat anak-anak Tuhan yang sedang menjalin proses berpacaran, Tuhan juga memberikan mereka hikmat, baik anak-anak permata laki-laki maupun perempuan. Tuhan memberikan mereka kedewasaan. Dalam proses berpacaran pun mereka tetap menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan,
mereka tetap menjadi garam dan terang. Dan biarlah semua aktivitas, semua harapan kami, baik kami yang hadir di sini dan semua teman-teman Permata yang di rumah yang mendengar dan ikut bersama-sama kami PA di tempat ini saat ini, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat yang melimpah. Seluruh rancangan kehidupan kami, Tuhan yang turut campur tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami di bahasa Karolin Tanah Geras. Oh Bapa kami sini surga, gelar doa Badiamin, rahmin kini rajamu. Selamin perhatian lu bas dunia dan begini surga. Berikan man kami akan cukup maswari sedaena. Alami salah kami, bagi di alami kami salah empat kami. Olamin kami bakal kuas percuman, tapi olangilah kami terus ilat nari. Sebab kami simada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dengan. Amin. Bapak terima kasih.